makanya itu banyak yang menyayangkan dengan nama-nama pemain yang dipilih. Sebagian besar itulah pemain-pemain yang dibawa saat kita menghadapi Irak kalah dan draw melawan Filipina, ya, dengan 1-1 saat itu. Yang tidak dibawa ya mungkin hanya Nadeo, ya, yang dianggap sebagai salah satu aktor untuk kekalahan kita dengan 5 gol di Basra. Nadeo nggak ada, Sahrul Trisna masuk, ya, untuk mengisi 3 pos di sana. Dengan Rando Ari kan pemain yang sudah dipanggil sebelumnya di kualifikasi Piala Asia bersama dengan Muhammad Riyandi, ya, jadi itu yang ada pergantian kalau kita bisa lihat di sana. Nah kemudian di barisan belakang tidak ada Fakhrudin Arianto yang tidak ada di sana. Kemudian masuklah Justin Hubner, nama baru. Di belakang itu sama semua. Ya. Iya, itu sebetulnya menjadi ada di pundak Sinteyong sekarang dengan segala macam klaim, dengan segala macam pencitraan yang dia bikin. Ini saatnya Piala Asia besok pembuktian. Kalau nggak bisa ngebuktiin lagi, menurut saya sih apa yang nggak sudah dikasih. Semua sudah dikasih. Naturalisasi dikasih. Dia bilang pemain lokal nggak cukup untuk level yang lebih tinggi, level Asia. Dia butuh naturalisasi, udah dikasih. Dia bilang naturalisasi lebih membuat timnas Indonesia menakutkan, ternyata dihajar habis oleh Irak 5 gol. Oke. Jadi belum terbukti omongannya. Kalaupun nggak bisa lolos dari fase grup, yang penting mainnya rapi. Kalau bagi saya sudah puas. Ya artinya ada permainan yang taktis, gak ngasal mainnya gitu. Karena kalau mainnya ngasal bisa dibantai kita lawan Irak. Lawan Vietnam pun kita bisa dibantai. Apalagi nanti lawan Jepang. Percaya deh ngomongan saya. Saya gak bercanda, apalagi saya gak bohong nih. Ya, saya gak pernah bohong ketika saya membuat konten. Saya harus jujur, kita punya peluang, tapi kembali lagi. Ya, peluang ini tipis untuk bisa lolos dari fase grup. Tapi hitung-hitungannya simpel. Kenapa saya katakan simpel? Karena Indonesia minimal bisa menang 1 kali di fase grup. Dan kemudian, kalau kalah lawan Irak, saya ulangi lagi, kalau kalah. Jadi jangan nanti baperan, tiba-tiba kesel ya kan, saya bilang kalah. Kalau kalah, udah 3 kali itu saya katakan. 4 kali dah. Kalau kalah lawan Irak, kemudian menang lawan Vietnam, kalah lagi lawan Jepang, ya jangan kalahnya juga banyak. Karena kalau menang 1 kali, ya kemudian selisih golnya bagus, maka Indonesia punya peluang untuk lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. It means ada peluang bagi Indonesia untuk lolos. Jadi Coach Sintayong juga bukannya bercanda, apalagi coba untuk menyenangkan kita, enggak. Coach Sintayong optimis karena dia paham materi pemainnya sekarang sudah oke. Ada 7 pemain keturunan, ada 4 pemain yang bermain di luar negeri jika saya tidak salah. Ada pemain-pemain lain yang perform di Liga 1. Ya, Nadeo gak dibawa, ya udah. Karena memang saya juga ngelihat kok performa dari Nadeo gak begitu bagus. Di pertandingan lawan Irak kemasukan 5 gol, 1 shot langsung jebol kan. Gak bisa seperti itu juga penjaga gawang. Ya gak bisa menyalahkan juga pemain yang melakukan kesalahan. Kalau pemain udah melakukan kesalahan, kalau kipernya bagus juga masih bisa di-save itu peluang, ya kan. Ya memang saya bukan penjaga gawang, ya tapi kan saya pengamat yang sudah nonton pertandingan-pertandingan sepak bola. Ya lokal dan juga mancanegara. Untuk lebih dari 30 tahun. Nah, jadi saya sudah paham kalau penjaga gawang itu bagus, ya defense-nya ini jelek, tapi ya tetap saja sulit dibobol gawangnya. Iya kan? Seperti itu formulanya kira-kira. Ya paham, karena selalu alasannya karena kita yang lebih menyedihkan, pemain-pemain kita tidak siap untuk level yang lebih tinggi. Maka dibutuhkanlah pemain naturalisasi. Ya. Bahkan itu diucapkan, mereka akan lebih siap. Bahkan itu diucapkan oleh Sekjen PSSI juga dalam rapat di Komisi 10 terkait kenapa naturalisasi terus. Karena itu tadi, bahwa seperti Sinteyong katakan, menurut Sinteyong pemain-pemain domestik, pemain lokal tidak siap untuk di level yang lebih sehingga perlu panggil naturalisasi. Nah menurut Anda sejauh ini naturalisasinya siap atau akan siap? Berarti kalau yang dianggap itu naturalisasi berarti harus jebol dong, harus tembus dong. Yang namanya Piala Asia, lolos ke babak tembusnya berikut. apa? Atau misalnya kualifikasi. Sekarang kemarin kualifikasi pakai naturalisasi enggak? Pakai. Dengan hasil yang 5-1, kalahnya di Brondong. Iya. Terus gimana? Nggak ada pertanggungjawaban. Katanya akan dievaluasi, tapi belum ada hasil evaluasinya. Ya kita tunggulah hasil evaluasinya. Mungkin waktunya belum tepat, gitu kan. Jadi tapi tetap karena sudah dinyatakan bahwa akan dievaluasi, ya kita publik menunggu. Apa sih yang dievaluasi dari PSSI terhadap pelatih-pelatih ini, gitu kan.
PSSI dituntut untuk tegas memecat Shin Tae-yong (STY) jika timnas Indonesia gagal di Piala Asia 2023. Pengamat sepak bola tanah air, Tommy Welly Towell, memberi pandangan itu. Menurutnya, jika pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak bisa memenuhi target di Piala Asia 2023, PSSI harus mengambil keputusan tegas. Piala Asia 2023 akan berlangsung di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024 mendatang. Timnas Indonesia tergabung dalam grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Bisa dibilang, lawan yang akan dihadapi skuad Garuda cukup berat. Meski demikian, STY tetap optimistis. Ahli strategi asal Korea Selatan itu yakin armadanya bisa melaju ke babak 16 besar memenuhi target PSSI. Menurut Bung Towell, STY harus benar-benar bisa membuktikan bahwa sejatinya level timnas Indonesia sudah ada di kancah Asia. Jika dia belum bisa membawa skuad Garuda naik level, menurutnya PSSI sudah tidak perlu menunggu waktu lagi untuk mendepaknya. Dia sudah mengatakan kita timnas Indonesia, levelnya Asia. Tetapi kalah 1-5 dari Irak, kata Bung Towell usai acara diskusi turun minun PSSI Pers, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Lalu seandainya di Piala Asia seperti yang disampaikan tadi kalau gagal dan tidak memperlihatkan penampilan yang sesuai saat lawan Irak, Vietnam, dan Jepang, PSSI tunggu apa lagi, ujarnya. Bung Towell menuntut PSSI harus berani mengambil keputusan soal masa depan STY jika nantinya timnas Indonesia tidak bisa unjuk gigi di Piala Asia 2023. Menurutnya, hal itu cukup wajar karena segala sesuatunya telah diberikan mulai dari naturalisasi pemain hingga persiapan yang maksimal. Tidak usah buang waktu, waktu sudah diberikan, kelengkapan sudah diberikan, fasilitas sudah diberikan, naturalisasi sudah diberikan. PSSI harus melakukan evaluasi, review dan mengambil keputusan, ucap Bung Towell. Saat ini timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan TC di Turki yang dijadwalkan berakhir pada tanggal 6 Januari tahun 2024. Itu dilakukan agar skuad Garuda bisa meraih hasil terbaik di Piala Asia 2023. Selama TC, timnas Indonesia akan melakoni 2 uji coba melawan Libya di Antalya, Turki pada 2 dan tanggal 5 Januari tahun 2024. Kemudian, tim Garuda akan menjajal Iran pada tanggal 9 Januari di Qatar. Kinerja Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia kini hangat dibicarakan dan mendapatkan sorotan sejumlah pihak. Juru taktik asal Korea Selatan itu akan membawa asa pecinta sepak bola tanah air untuk bisa tampil apik di Piala Asia 2023. Tak cukup dengan membawa timnya lolos dari kualifikasi Piala Asia 2023, Shin Tae-yong kini tentu akan lebih banyak mendapat tekanan. Pengamat sepak bola nasional, Tommy Welly, pun menyebut bahwa pembuktian Shin Tae-yong kini ada di ajang 4 tahunan itu. Terlebih, pengamat yang akrab disapa Bung Towell itu mengatakan bahwa Shin Tae-yong pernah mengklaim bahwa timnas Indonesia saat ini sudah berada di level Asia. Hal tersebut rupanya berbanding terbalik. Towell pun membawa hasil buruk skuad Garuda yang dicukur Irak 1-5 ketika melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Dia, Shin Tae-yong, sudah mengatakan kita level Asia tetapi kalah 1-5 dari Irak, kata Tommy Welly di Media Center Kemenpora, Jakarta, Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Tommy Welly pun mengatakan bahwa PSSI bisa mengambil keputusan strategis jika Shin Tae-yong gagal membawa timnas Indonesia lolos dari fase grup. Terlebih, Shin Tae-yong sendiri telah menargetkan bahwa ingin membawa anak didiknya melalui babak grup di ajang 4 tahunan itu. Menurut Tommy Welly, seluruh keinginan pelatih berusia 53 tahun itu telah dituruti untuk bisa bicara banyak di sepak bola Asia. Pada ajang yang berlangsung di Qatar tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024 itu, timnas Indonesia tergabung dalam grup D bersama Irak, Jepang dan Vietnam. Skuad Garuda pun telah bertolak ke Turki pada Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023, selama pemusatan latihan. Timnas Indonesia diagendakan melakoni 3 laga uji coba. Rencananya, tim asuhan Shin Tae-yong akan melawan Libya di Antalya, Turki pada 2 dan tanggal 5 Januari tahun 2024, kemudian melawan Iran pada tanggal 9 Januari di Qatar. Lalu seandainya di Piala Asia seperti yang Anda sampaikan tadi kalau gagal dan tidak memperlihatkan penampilan yang sesuai saat lawan Irak, Vietnam, dan Jepang PSSI tunggu apa lagi? Tidak usah buang waktu.
Kata Tommy Welly, waktu sudah diberikan, kelengkapan sudah diberikan, fasilitas sudah diberikan, naturalisasi. PSSI harus melakukan evaluasi, review dan ambil keputusan, tegasnya.